slide-nya. Bentar ya. Oke, baik. Untuk chapter 23 mengenai cash flow, saya mau konfirmasi dulu ya. Waktu di principal accounting yang dipelajari, kan kita kenal ada 2 metode ya. Kita kenal 2 metode. Ada metode direct, ada metode indirect. Nah, ketika di mata kuliah prinsipal yang dipelajari apa kedua-duanya ya? Dua-duanya Bu, semuanya udah dipelajari Oh Bu. gitu. Oke deh, berarti kita bisa lebih singkat ya untuk materi cash flow ini ya. Ya, jadi untuk materi cash flow di AKM ini juga ya memang sama ya, sama, yaitu metode direct costing dan juga metode direct costing salah. Metode direct dan metode indirect gitu kan ya. Coba mungkin saya pengen salah satu yang mewakili bedanya di mana sih antara metode direct dan metode indirect? Secara prinsip itu perbedaannya di mana kedua metode tersebut? Mungkin ada yang mau mencoba? Ada yang mau menyampaikan perbedaan antara metode direct dan indirect? Izin menyampaikan Bu, Ya, silakan. kalau yang saya pelajari di pengakun perbedaannya kalau yang indirect itu men-adjust dari net income Bu. Jadi Iya, net income yang sudah dibikin perusahaan kita adjust. iya. Mana-mana yang tidak mengandung kas, Mm, mana-mana yang bukan operasi, mana-mana yang tidak mengandung kas tadi. iya. Kalau Kalau yang yang direct kita dari perkasnya Bu, kas dari customer, kas dari penjualan, iya. kas untuk pembayaran gaji dan lain sebagainya Bu. Mm, Jadi per item dia. oke ya. Jadi memang perbedaan antara direct dan indirect itu perbedaannya di kegiatan operasinya gitu. Jadi kan laporan cash flow itu kan ada tiga aktivitas ya. Ada aktivitas dari operating ya, dari kegiatan operasi, kemudian kegiatan dari investing ya, kemudian kegiatan dari financing gitu kan ya. Nah, perbedaan antara direct dan indirect yaitu kegiatan yang terkait dengan kegiatan operasi ya. Itu kita biasanya menggunakan data ya, kita mengcompare antara laba rugi ya di laporan comprehensive income dan akun-akun yang ada di laporan neraca ya. Itu kita bandingkan gitu. Jadi intinya di kegiatan operasional aja. Tapi untuk kegiatan investingnya dan kegiatan financingnya itu nggak ada beda antara direct dan indirect gitu. Jadi tadi sudah disampaikan ya perbedaan keduanya betul ya. Kalau yang indirect kita mulai dari net income ya. Kita mulai dari net income ya. Selanjutnya kita mengadjust ya, mengadjust jumlah laba atau rugi tersebut ya, kita keluarkan mana angka-angka atau nilai-nilai yang tidak ada kaitan dengan kas sama sekali ya, tidak ada pengeluaran kas atau tidak ada penerimaan kas. Coba mungkin ada yang bisa memberikan contoh ya, kira-kira transaksi apa yang berpengaruh terhadap laba atau rugi, tapi tidak pengaruh kepada kasnya. Ya, mungkin ada yang bisa memberikan contoh.
Ada yang mewakili? Izin Bu. Ya, silakan. Mungkin contohnya seperti depresiasi Bu. Jadi dia kan langsung memberikan beban yang mempengaruhi net income, tapi sebenarnya depresiasi tersebut tidak mengurangi kas yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, jadi menambah atau mengurangi net income supaya menjadi kas yang utuh. Menambah Bu. Kenapa menambah? Karena awalnya kan depresiasi itu mengurangi net income. Ya. Padahal seharusnya secara kas perusahaan tidak mengeluarkan kas sama sekali. Makanya untuk mengetahui aktivitas operasi secara yang realnya yang mempengaruhi cash, ya makanya dikembalikan net income-nya ditambahkan depresiasinya ditambahkan ke dalam net income. Oke ya. Jadi kita berpikirnya net income ini seolah-olah kas gitu ya. Net income ini seolah-olah kas, makanya yang tidak ada pengaruhnya terhadap kas harus kita keluarkan ya kan. Kan depresiasi itu kan ketika di laporan laba rugi itu sifatnya dia mengurangi income ya kan, mengurangi income. Jadi ketika kita mau mengembalikan cash yang sebenarnya maka depresiasi ini kita tambahkan ya. Itu sebagai contoh aja, mudah-mudahan untuk transaksi yang lainnya masih ingat ya. Ya memang sih intinya untuk materi cash flow ini kita dibutuhkan analisis kita ya. Mana-mana saja pos-pos mana yang nantinya akan mengadjust laba bersih tersebut ya, karena kita harus mengkonversi laba bersih ini harus seolah-olah adalah kas ya, kas. Nah, kemudian kalau untuk metode yang kedua ya, ini tadi kegiatannya ya. Kita lihat dulu. Metode yang kedua adalah direct ya, direct method ya. Nah, kalau untuk yang direct method tadi sudah disampaikan juga ya. Intinya kalau direct method ini kita menganalisisnya itu akun per akun ya yang ada di laporan laba rugi. Nah, kalau yang tadi kan kalau yang indirect kita mulainya dari net income ya. Kalau metode direct kita kita menganalisis dari akun per akun. Misalnya gini, net income ya terdapat di laporan laba rugi yang dimulai dari kelompok sales ya kan. Nah, berarti kita menganalisisnya dari salesnya gitu. Salesnya sebesar sekian ya. Nah, dari sales ini yang kita tanyakan apakah sales ini semuanya kas. Nah, pertanyaannya gitu. Jadi kita menganalisis satu persatu gitu ya. Sales misalnya 5 juta. Apakah 5 juta ini benar-benar semuanya itu berupa kas? Nah, kita bisa melingkan kemana? Kalau untuk sales kita melingkan di akun piutangnya gitu. Kalau piutangnya naik, artinya apa? Oh, ada sales, ada penjualan secara kredit. Nah, maka salesnya kita kurangi dengan kenaikan piutang gitu. Jadi indirect tuh kita menganalisis satu persatu. Nah, setelah itu apalagi yang kita analisis? Oh, COGS-nya gitu ya. Nah, pertanyaannya COGS-nya ini apakah semuanya pengeluaran kas? Pertanyaannya gitu kan ya. Lalu kita adjustment ya yang ada kaitannya dengan COGS, misalnya seperti komponen COGS itu apa sih? Inventory awal ditambah purchase dikurangi inventory akhir. Nah, yang kita cari ini adalah purchase-nya gitu. Berapa sih nilai purchase-nya gitu ya. Jadi langkah pertama kita cari dulu berapa nilai purchase-nya gitu ya. Jadi kalau COGS sudah diketahui, inventory awal sudah diketahui, inventory akhir sudah diketahui, maka kita dapat menemukan angka angka purchase. Nah, dari purchase ini kita tanya lagi ya, apakah pembelian ini benar-benar semuanya dibayar secara kas? Nah, berarti kita linknya kemana? Ke account payable. Ya. Kalau account payable-nya naik, artinya apa? Ada pembelian secara kredit, maka harus kita sesuaikan. Gitu ya. Kalau account payable-nya turun, nah berarti purchase-nya kurang ya. Purchase-nya kita tambahkan dengan penurunan account payable. Nah, setelah itu kita analisis lagi komponen apa lagi yang belum. Berarti komponen expense. Ada sales expense, ada administrative expense. Itu semua kita pertanyakan apakah expense ini semuanya berupa pengeluaran kas. Kalau yang
Misalnya contohnya gini, ada perkiraan insurance expense. Nah, insurance expense ya, kira-kira kita melingkannya kemana nih supaya kita membuktikan bahwa insurance expense ini benar-benar kas yang dikeluarkan. Ada nggak yang mau berpendapat? Silakan. Untuk yang insurance expense. Analisisnya di mana terkait dengan insurance expense? Ada yang mau mencoba? Insurance expense. Belum ada? Oke. Kalau insurance expense, kita langsung ingat nih ya. Insurance expense ini kita akan menelusuri akun prepaid ya, akun prepaid insurance, ya kan? Kalau misalnya ada penurunan prepaid insurance, ya kan? Jurnalnya apa sih ketika kita ada penurunan nilai prepaid insurance? Kan jurnalnya insurance expense, kreditnya adalah prepaid insurance, ya kan? Nah, berarti untuk yang akun insurance expense ini berupa pengeluaran kas nggak? Kan jawabannya tidak ya, karena jurnal terjadinya insurance expense itu adalah insurance expense, kreditnya adalah prepaid insurance. Ya. Mirip juga kayak rent expense. Nah, kalau ada akun rent expense di laba rugi, ini kita harus analisis ini. Ini asal muasalnya apa? Berarti linknya ke prepaid rent gitu. Kalau prepaid rent terjadi penurunan ya, itu artinya rent expense ini terjadi karena penurunan dari prepaid rent yang tidak ada kaitannya dengan kas sama sekali. Makanya nanti harus kita sesuaikan ya untuk yang rent expense, insurance expense gitu. Nah, kemudian ada lagi materi yang kita pelajari selama di AKM, misalnya interest expense ya. Di laba rugi ada akun interest expense. Kan kita akan pertanyakan nih, interest expense ini apakah benar-benar kas yang dikeluarkan atau enggak misalnya ya. Jadi interest expense ini apakah benar-benar merupakan pengeluaran kas. Nah, kira-kira yang akan kita analisis akun apa saja yang bisa mempengaruhi interest expense. Oke, ada yang mau berpendapat untuk interest expense? Saya, Bu. Ya, silakan. Interest payable, Bu. Kalau interest expense. Interest expense ke? Dengan interest payable. Ya, interest expense dengan interest payable ya. Misalnya interest expense-nya 10.000 ya. Kemudian interest payable ada kenaikan sebesar 2.000. Nah, berarti interest expense-nya harus kita kurangi ya. Harus kita kurangi kita kurangi ya. Kita kurangi sebesar 2.000. Ini kalau metodenya direct ya, metode direct. Berarti interest expense-nya ini yang benar-benar dikeluarkan kas itu hanya sebesar 8.000. Ya, itu betul. Nah, tapi nanti dulu nih ya, untuk akun interest expense sendiri sebelum kita tandingkan ke interest payable, mungkin nggak ada transaksi-transaksi lain yang mempengaruhi interest expense, di mana nggak dikeluarkan payable-nya, nggak muncul payable, dan juga nggak muncul cash-nya. Contohnya apa? Ada interest expense ya, tapi di sana tidak ada kaitannya dengan interest payable sama sekali, tidak ada pengeluaran kasnya juga. Contohnya apa? Interest expense dalam hal ini. Ya, contohnya ini obligasi ya.
amortize nilai carrying value atas obligasi. Ya. Nah, itu kan dampaknya kan jurnalnya interest expense, ya kan? Tapi kreditnya bukan kas, bukan interest payable. Tapi interest expense kreditnya adalah bond payable. Itu harus kita perhatikan juga. Jadi sebelum interest expense ini kita sesuaikan ke interest payable, kita lihat dulu nih apa saja yang transaksi apa yang dapat memunculkan interest expense. Contohnya tadi ya, amortisasi atas bond payable. Nah, itu kan jurnalnya kan interest expense kreditnya adalah bond payable. Itu sebagai contoh. Nah, maka interest expense yang angka 10.000 tadi kita kurangi dulu. Kita kurangi dulu penurunan dari bond payable, baru kita tandingkan ke interest payable-nya gitu. Nah, apalagi Izin tanya, Bu. Ya, silakan. Tadi interest expense yang atas bonds payable itu masuk ke operating activities atau financing activity, Bu? Ya, karena masuknya terinclude di interest expense, terkadang perusahaan itu mengelompokkan ke dalam interest expense secara keseluruhan, ya. Jadi kan interest expense ini kan di laba rugi masuk ke kelompok tetap operating, ya, masuk ke kelompok financing cost-nya, ya. Itu ada interest expense not payable, ada interest expense dari bond payable, semua masuk ke sana. Nah, cuma interest expense ini enggak selamanya terkait dengan efeknya, enggak terkait selamanya terhadap kas, ya. Tapi ada amortize untuk bond payable tersebut. Nah, kalau penerbitan bond payable-nya tentu saja masuknya ke financing, ya, nilai penerbitannya. Gitu. Tapi kalau interest expense-nya dia masuk ke dalam satu akun yang sama, yaitu namanya interest expense. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Terkait dengan ini lagi, apa, materi pensiun. Nah, itu juga kita ingat ya, akun-akun yang kaitannya dengan pensiun, ya. Misalnya pensiun expense. Nah, kita harus ingat itu jurnal terkait dengan pensiun expense, ya kan? Pensiun expense, kemudian ada interest expense-nya juga, ya. Kreditnya adalah cash sebagai kontribusi, kemudian kreditnya adalah pensiun liability. Nah, itu juga kita harus analisis, ya. Tapi tentu saja nanti ada semacam keterangan-keterangan sih yang membantu kita mencari interest expense-nya terkait dengan program pensiun tadi, ya. Karena nanti ini akan berdampak ke interest expense-nya. Apakah interest expense-nya ini benar-benar merupakan pengeluaran kas, ya. Pengeluaran kas atau pensiun expense, apakah semuanya mencakup kas yang dikontribusi. Ini juga harus diperhatikan juga, ya. Materi apa lagi yang kita pelajari selama ini? Leasing. Kalau leasing nggak ada ya untuk yang financing lease liability pada cash, ya, berarti nggak ada ya, nggak ada kaitan dengan operating, ya. Oke, ada lagi yang bisa ditanyakan lagi selain yang sudah kita bahas? Ya, mungkin nggak banyak ya yang kita bahas ya terkait dengan cash flow. Kita hanya merefresh saja, ya. Silakan kalau ada yang mau tanyakan. Oke, ini beberapa contoh, ya. Saya akan merefresh aja, ya. Ini metode cash flow-nya adalah indirect method, ya. Metode tidak langsung. Net income-nya 34.000. Nah, di sini yang kita sesuaikan adalah nilai net income-nya, ya, 34.000. Berarti angka ini langsung kita linkkan ke akun-akun yang ada di laporan neraca. Nah, contohnya di sini increase in account payable, kenaikan nilai hutang.
Kalau ada kenaikan hutang artinya apa? Berarti ada purchase ya. Purchase yang dilakukan secara kredit gitu ya. Nah, otomatis purchase itu mengurangi nilai net income, jadi harus kita tambahkan. Nah, ini contohnya nih ya. Increase in account payable ini menambah nilai net income ya. Kemudian contoh lagi increase in account receivable. Ketika account receivable itu naik, artinya apa? Ada sales yang terjadi secara kredit, ya kan? Jadi salesnya terlalu tinggi, ya kan salesnya terlalu tinggi ya. Kan tadi piutangnya kan naik, artinya ada penjualan tambahan. Berarti nilai sales terlalu tinggi di laba rugi. Ketika sales terlalu tinggi akan berdampak kepada net income terlalu tinggi, ya. Nah, akhirnya adjustment-nya kita harus mengurangi nilai net income-nya. Nah, di sini angkanya sebesar 36.000. Ya. Jadi untuk cross check cash flow nanti ketika UAS itu kita lihat tadi di saldo akhirnya ya. Saldo akhirnya selisih antara penerimaan dan pengeluaran atau total antara aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas finance ya. Itu totalnya berapa? Ya, misalnya total dari ketiga cash flow aktivitas tersebut misalnya senilainya 100.000 ya. Nah, cara ngeceknya kita melihat di akun kas yang ada di neraca ya. Berapa selisih antara kas awal dan kas akhir. Kalau selisihnya tidak sama dengan 100.000, nah artinya cash flow statement yang kita buat ada kekeliruan. Nah, tinggal kita harus mengecek kembali ya kesalahannya di mana ya. Biasanya itu kesalahannya itu besarnya di kegiatan operasional itu biasanya ya, karena kita kadang untuk menyesuaikan menambah atau mengurangi itu butuh analisis yang lumayan lama ya. Kita harus memahami laporan keuangan secara utuh, efek-efeknya gitu. Kayak tadi yang premium tadi itu juga berpengaruh ya. Oke, silakan ada yang mau tanyakan? Ini laporan cash flow ya, ada cash flow from operating activities ya, ada cash flow from financing. Kalau financing ini biasanya sumber pendanaan ya, menerbitkan saham, menerbitkan obligasi, semua masuknya ke financing. Kalau investing itu kita membeli aset, masuknya ke investing ya. Meminjamkan uang, masuknya ke investing. Bedanya di sana. Ya, silakan kalau ada yang mau tanyakan. Saya rasa nggak terlalu banyak yang kita bahas. Jadi intinya pada saat pengerjaan soal itu ya memang dibutuhkan ke skill kita ya, kemampuan kita di dalam menganalisis akun per akun ya. Perbedaan prinsip antara direct dan indirect itu terletak di kegiatan from operating activities ya. Kalau yang indirect kita mulai analisisnya dari net income, lalu kita adjust ya, mana transaksi apa yang tidak mempengaruhi cash maka kita keluarkan dari angka net income. Kalau untuk yang direct kita menganalisisnya dari akun per akun yang ada di laporan laba rugi ya. Kita analisis salesnya, kita analisis COGS-nya, kita analisis marketing expense-nya, kita analisis administratif expense-nya gitu. Ya. Jadi untuk cash flow saya rasa cukup. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, Izin tanya, Bu. Ya, silakan. Dividen revenue dan interest revenue masuk operating atau financing, Bu? Dividen revenue sama tadi apa? Interest revenue. Interest revenue atas
investing kita, Bu? Investing kita ya, karena kita itu ada berupa hasil investasi ya, kita masuknya ke investment juga ya, tapi di sana memang ada kedua. Kalau itu yang berbeda dividen ya, dividen, tapi kalau yang interest revenue masuknya ke investing ya. Nah, kalau yang dividen ya, kalau kita dividen receivable itu juga masuknya ke investing juga sih ya, bisa masuk ke investing. Walaupun memang bisa, tapi seringnya sih investing sih. Saya pernah baca juga itu bisa masuk ke financing ya. Tapi secara umum dia masuknya ke kegiatan investing. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Silakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Nambahin yang dari Handy tadi, Bu. Kalau di buku Keso itu untuk yang dividen juga masuk di operating, Bu. Dividen. Iya, dividen revenue. Dividen revenue, iya. Nah, jadi masuk di operating. Ya, itu dia. Memang ada sedikit perbedaan perlakuan ya. Tapi kalau untuk yang dividen, karena masuknya ke other expense ya, untuk yang dividen income ya, masuknya ke other income, interest income juga ya. Ya cuma memang ada referensi dia masuknya ke investing ya gitu. Nanti dilihat aja kalau misalnya memang transaksi tersebut ada ya, kita lihat di laporan laba ruginya ya. Misalnya disajikan laporan laba rugi, kita lihat ada akun tersebut ya, berarti kita sesuaikan di kegiatan operating ya. Oke, ada lagi silakan yang bertanyakan. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Terkait cash yang diterima dari customer yang metode direct itu kan net sales plus minus account receivable and beginning kurang ending. Nah, account receivable kan biasa ada allowance ya, Bu, pencadangan dari piutang tidak tertagih. Nah, itu perlakuannya account receivable itu netnya ataukah account receivable secara keseluruhan. Nah, kemudian secara pencadangan itu kan juga ada bad debt expense. Nah, bad debt expense itu masuk ke hitung juga ke bagian ke penerimaan dari customer atau tidak perlu? Karena dia juga diperhitungkan di operating juga kan, Bu. Oke. Ya, itu aja, Bu. Jadi kita langsung menelusuri ya akun awalnya ya. Pada saat terjadi sales ya, pada saat terjadi sales itu jurnalnya apa sih? Apakah langsung muncul allowance ya atau tidak ya kan? Kan pada saat terjadi penjualan itu kan kita akan melakukan jurnal account receivable pada sales. Nah, artinya kita membandingkan antara account receivable awal dan account receivable akhir tanpa dipengaruhi oleh allowance. Jadi bukan netnya, yang kita lihat adalah account receivable-nya. Nah, untuk yang allowance-nya ya, allowance-nya ini berguna ya ketika ada akun bad debt ya, akun bad debt tadi ya kan. Akun bad debt di laba rugi ya, yang jelas-jelas ini bukan merupakan transaksi yang terkait dengan kas. Ini muncul karena adanya allowance ya, allowance tadi. Jadi intinya ketika sales ini itu hanya dipengaruhi oleh kenaikan atau penurunan nilai account receivable ya, kotornya, bukan net setelah allowance, bukan. Oke, ada lagi silakan yang mau tanyakan. Ada yang mau tanyakan lagi? Izin tanya terkait UAS, Bu. Ya terkait? Jadi kan
cash flow ini ada di PAKM juga di AKM, Bu, ya? Nanti perbedaan pengujiannya gimana, Bu, ya? Apakah di PAKM statement-nya, di AKM cuma teori-teorinya, atau seperti apa, Bu? Izin, Bu, belum ada suaranya, Bu. Jadi untuk terkait dengan cash flow, ini memang diujikan di matkul AKM dan juga matkul PAKM. Nah, untuk jenis soalnya seperti apa ya, mungkin bisa dipelajari model soal di UTS ya kan, sama-sama menguji nilai EPS, tapi komponen di AKM itu kita digali skill untuk memahami teori dari EPS itu sendiri gitu kan, yang model soal di UTS kan. Nah, nanti di AKM juga sama, mungkin ada problemnya juga ya. Ada pertanyaan mengenai penggalian kemampuan kita dalam memahami teori dari cash flow itu sendiri ya. Ya, tapi untuk pembagian antara metode, nah saya juga nggak tahu nih ya, apakah AKM itu direct atau indirect, ya dua-duanya dipelajari aja ya. Karena kan untuk PAKM kan juga diberikan materi cash flow juga ya, baik direct and indirect. Jadi bagusnya dua-duanya dipelajari. Oke, ada lagi silakan yang mau tanyakan selain UAS. Mudah-mudahan paham ya. Ya, saya rasa kalau cash flow ini memang tidak ada tidak ada hal yang baru gitu ya. Cuma memang susahnya itu ketika kita menganalisis setiap transaksi ini, jangan sampai kita kejebak gitu. Kayak tadi ada interest expense, ternyata dampaknya ke premium gitu kan. Ada juga misalnya bad debt ya, kayak bad debt tadi, allowance gitu ya. Ada allowance di mana mungkin ketika menghitung penyisihan hasilnya lebih kecil dari saldo yang ada. Nanti kita harus tahu jurnal ketika terjadi perhitungan allowance lebih rendah dibandingkan saldo allowance yang ada. Nah, akhirnya kan bukan muncul bad debt pada allowance, tapi jurnalnya apa? Allowance pada recovery. Nah, itu kan kita harus paham itu ya. Pokoknya di laporan laba rugi ada akun recovery misalnya di other income gitu. Nah, itu efeknya kemana nih? Itu secara cash atau enggak gitu. Jadi memang itu cash flow ini kita dituntut kita tuh memahami atau menguasai semua materi yang ada di AKM ya. Mulai dari transaksi piutang, persediaan, investing sampai modal ya, sampai kelompok ekuitas, itu semua harus kita pelajari. Oke, sama juga kayak misalnya RE ya, RE. Terkadang kalau metode indirect itu yang diinformasikan hanya saldo net income, ya kan? Saldo net income. Nah, di laporan neraca ada selisih RE, ya kan? Nah, RE ini apakah selisihnya itu sama dengan nilai net income? Pertanyaannya gitu. Nah, itu bisa kita analisis lagi ya. Kita harus cari, takutnya ada sesuatu yang kita dapat gitu ya, karena ketika nanti saldonya nggak balance, mulai ada kepanikan tuh, bedanya di mana, kenapa terjadi perbedaan hasil dari cash flow akhir dengan selisih cash awal dan cash akhir ya, di situ aja. Jadi memang dibutuhkan kemampuan kita dalam menganalisis ya. Kalau untuk hal yang baru ya dari dulu metode cash flow hanya direct dan indirect. Oke, silakan. Ada yang mau tanyakan lagi? Ya, kalau tidak ada, mungkin kita close aja ya. Kita langsung kuis ya.
biar waktunya lebih longgar untuk mengerjakan kuis ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, kalau tidak ada, ya kita closing aja ya untuk materi Izin cash Bu, flow ya, silakan. mau foto Bu. Oh, mau foto. Ya. Iya. Oke.